Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Alia. Terima kasih Bu. Apa nih hari ini, Alia? Alhamdulillah baik Bu, cuman agak capek sedikit. Oh, agak capek ya. Ibu juga melihat Alia kayak lagi banyak pikiran. Gak apa-apa, kita ngobrolnya santai aja ya. Baik Bu. Iya Bu, memang saya lagi banyak pikiran. Sebelumnya, Alia udah menceritakan hal ini kepada orang lain belum? Sempat cerita ke teman sedikit Bu, tapi nggak semuanya saya ceritain. Berarti masih ada beberapa hal yang Alia simpan sendiri ya? Iya Bu, saya mau cerita tapi bingung mulainya dari mana. Gak apa-apa, Alia. Gak perlu memaksakan diri untuk langsung cerita tentang semuanya. Kita bisa mulai dari hal yang paling Alia ingin ceritakan terlebih dahulu. Sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling. Apa yang Alia ceritakan itu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Konseling ini juga bersifat sukarela, jadi Alia bebas menentukan apa yang ingin Alia sampaikan. Baik Bu. Jadi apa Alia sudah siap bersedia mengikuti konseling ini? Iya Bu, saya bersedia. Baik, kalau begitu, apa yang membuat Alia datang ke sini dan apa yang ingin Alia ceritakan? Saya akhir-akhir ini lagi merasa capek Bu, bukan cuma capek badan tapi juga lebih ke capek pikiran. Lebih kepikiran dan perasaannya. Bisa Alia ceritakan apa yang membuat Alia kepikiran sampai terasa pikirannya penuh? Saya capek kuliah Bu, tugas lagi banyak banget. Ada beberapa tugas individu, kelompok, belum lagi tugas presentasi. Jadi akhir-akhir ini tuntutan akademik Alia cukup banyak ya? Iya betul Bu, kadang kalau saya sudah mengerjakan satu tugas, ada lagi tugas baru yang lainnya. Selain kuliah dan tugas, apa Alia punya kegiatan lain? Saya ikut organisasi kampus juga Bu, jadi beberapa kali ada rapat dan juga kegiatan. Oh baik, berarti yang dapat saya pahami, Alia ini kegiatannya kuliah, lalu ada tugas, serta ikut organisasi. Iya betul Bu, kadang saya pulang sudah capek tapi masih kepikiran tugas yang belum diselesaikan. Ketika Alia sampai rumah, terus kepikiran tentang tugas, biasanya apa yang Alia lakukan? Kadang saya istirahat tidur sebentar tapi malah kebablasan. Terus pas bangun saya merasa bersalah karena waktu saya terbuang belum mengerjakan tugasnya. Baik. Jadi ketika Alia beristirahat, sebenarnya Alia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Tetapi setelahnya justru muncul rasa bersalah karena merasa belum produktif. Ya betul Bu, seperti itu. Selain rasa bersalah, apa yang biasanya Alia pikirkan ketika melihat tugas atau melihat pencapaian teman-teman? Saya sering membandingkan diri dengan teman-teman saya Bu. Dalam hal apa Alia biasanya membandingkan diri? Mereka kelihatannya lebih pintar, lebih aktif, nilainya bagus, ada yang bisa ikut organisasi magang, bahkan sempat jalan-jalan. Saya kok rasanya ngurus kuliah saja sudah kewalahan. Baik, ketika Alia mengetahui hal tersebut, mengetahui teman-teman Alia yang seperti itu, apa perasaan yang muncul di dalam diri Alia? Saya merasa kurang mampu Bu, kok kadang saya mikir kok saya nggak bisa seperti mereka. Baik, jadi Alia melihat diri sendiri ini seperti orang yang belum cukup mampu gitu ya? Iya betul Bu. Padahal dari cerita Alia, Ibu melihat Alia sudah menjalani banyak hal, tetapi Alia tetap merasa yang dilakukan itu masih kurang atau belum cukup. Iya Bu, saya sering merasa seperti itu. Apakah perasaan itu pernah membuat Alia ingin menangis atau misalkan menyerah dalam kuliah? Pernah Bu, saya beberapa kali menangis sendiri. Terutama kalau tugas menumpuk dan saya merasa nggak tahu harus mulai dari mana mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Dari kedengaran Alia cerita tadi, sudah cukup lama Alia menahan rasa lelah dan tekanan itu ya? Iya Bu, kadang saya
nggak mau cerita karena nanti dibilangnya lebay lah. Oh, baik, baik, baik. Berarti Alia khawatir kalau misalkan menceritakan apa yang dirasakan, malah orang lain menganggap Alia itu berlebihan, seperti itu. Iya, betul Bu. Baik, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Jadi, dari semua hal yang Alia ceritakan tadi, bagaimana hal apa yang paling membuat Alia merasa tertekan? Mungkin rasa takut gagal Bu, saya takut nilai saya turun atau hasil tugas saya tidak bagus. Oke, berarti Alia merasa takut gagal karena khawatir hasil yang Alia dapatkan tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai apa yang Alia harapkan. Iya Bu, apalagi saya merasa orang tua saya sudah banyak mendukung saya untuk kuliah. Jadi saya merasa harus bisa memberikan hasil yang bagus. Dukungan dari orang tua justru membuat Alia merasa punya tanggung jawab yang besar untuk berhasil. Iya, saya tahu orang tua sebenarnya tidak menuntut saya dapat nilai tinggi, tapi saya sering merasa harus seperti itu. Jadi tuntutan itu tidak selalu datang langsung dari orang tua, tapi Alia sendiri yang memberikan tuntutan yang besar terhadap diri Alia sendiri. Iya Bu, kadang saya merasa saya terlalu keras kepada diri saya. Ketika Alia merasa hasil yang Alia dapatkan belum cukup baik, biasanya apa yang Alia katakan kepada diri sendiri? Saya biasanya bilang dalam hati harusnya bisa lebih baik, atau kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Sepertinya Alia sering menilai diri sendiri berdasarkan pencapaian orang lain ya. Iya Bu, saya sadar sekarang kalau saya memang sering begitu. Kalau misalkan Alia terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, bagaimana pengaruhnya terhadap perasaan Alia sendiri? Saya jadi minder Bu, terus merasa nggak cukup pintar, saya nggak cukup aktif dan takut tertinggal oleh teman-teman yang lainnya. Merasa minder, tidak cukup, dan takut tertinggal. Kedengarannya perasaan itu cukup melelahkan untuk kamu ya Alia. Iya Bu, kadang saya sampai merasa capek dengan diri saya sendiri. Pada saat Alia mengatakan capek dengan diri sendiri, apa yang sebenarnya Alia maksud? Saya capek karena merasa apapun yang saya lakukan kayaknya masih kurang. Sudah belajar masih merasa kurang. Sudah mengerjakan tugas masih takut hasilnya jelek. Baik, jadi bukan hanya karena banyak kegiatan yang membuat Alia lelah, tetapi karena pikiran kalau misalkan apa yang Alia lakukan itu belum cukup, jadi itu juga yang membebani pikiran Alia. Iya Bu. Kalau misalkan nih saat ini Alia berhenti sebentar dari semua tuntutan itu dan mencoba mendengar kalau misalkan nih saat ini Alia berhenti sebentar dari semua tuntutan itu dan mencoba mendengarkan diri sendiri, sebenarnya apa yang Alia rasakan? Saya sebenarnya cuma ingin tenang Bu. Saya ingin kuliah tanpa merasa harus selalu membuktikan kalau saya mampu. Alia ingin menjalani kuliah dengan tenang tanpa terus-menerus harus membuktikan kemampuan kepada orang lain, seperti itu. Iya Bu, saya ingin bisa merasa cukup dengan diri saya sendiri. Baik, ketika Alia merasa ingin cukup dengan diri sendiri, menurut Alia cukup untuk diri kamu itu bagaimana? Mungkin saya tetap berusaha, tapi saya gak harus menyalahkan diri sendiri kalau hasilnya nanti belum sempurna. Jadi bagi Alia, menerima diri bukan berarti berhenti berusaha. Alia tetap ingin berkembang, tetapi tidak lagi terus menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kesulitan. Iya Bu, saya baru kepikiran seperti itu. Jadi bagaimana perasaan Anda setelah menyadari hal tersebut? Agak lega Bu, karena selama ini saya pikir kalau saya istirahat atau nggak bisa melakukan semuanya, berarti saya gagal. Baik, berarti Alia selama ini seolah-olah harus selalu kuat dan produktif,
agar merasa diri kamu ini berhasil. Iya Bu, padahal saya memang mungkin butuh istirahat. Baik, Ibu menghargai apa yang Alia ketahui tentang apa yang Alia butuhkan. Terima kasih Ibu. Jadi tadi Alia mengatakan ingin mengatur semuanya dengan lebih baik dan berhenti terlalu membandingkan diri sendiri dan orang lain. Kalau misalkan melihat keadaan Alia yang sekarang ini, menurut Alia apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu? Mungkin saya harus belajar mengatur waktu ya Bu. Selama ini saya sering mengerjakan semuanya sekaligus karena takut merasa ada yang tertinggal. Baik, jadi Alia merasa kalau misalkan semua dikerjakan sekaligus, justru membuat Alia semakin kewalahan. Iya Bu, karena kadang saya bingung harus mulai dari mana. Akhirnya malah nggak mulai-mulai. Oke, jadi ketika terlalu banyak hal yang harus diselesaikan, kamu malah bingung harus mengerjakan yang mana dulu atau terlebih dahulu, seperti itu. Iya Bu. Jadi kalau misalkan Alia mencoba mengatur tugas berdasarkan mana yang lebih penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu, menurut Alia sendiri bagaimana? Kayaknya bisa membantu Bu. Jadi saya nggak melihat semuanya sebagai sesuatu yang harus selesai bersamaan. Baik, berarti Alia merasa dengan pembagian tugas yang tadi menjadi beban yang Alia rasakan mungkin akan lebih ringan seperti itu. Iya Bu, saya merasa seperti itu. Selain mengatur waktu, tadi Alia juga mencoba ingin berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Menurut Alia, apa yang bisa dilakukan ketika perasaan itu muncul kembali, perasaan ingin membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Mungkin saya harus mengingat kalau setiap orang mempunyai proses yang berbeda Bu. Baik, kalau misalkan bagaimana perasaan Alia sendiri ketika menyatakan itu kepada diri sendiri itu seperti apa? Rasanya lebih tenang, karena saya jadi ingat kalau saya nggak harus punya pencapaian yang sama seperti teman-teman. Jadi Alia mulai melihat kalau misalkan bahwa keberhasilan tidak selalu diukur oleh pencapaian orang lain. Iya Bu, selama ini saya terlalu fokus melihat apa yang sudah dicapai orang lain sampai lupa melihat usaha saya sendiri. Jadi ketika Alia melihat usaha Alia sendiri lagi, hal apa yang sebenarnya sudah berhasil Alia lakukan sampai saat ini? Saya masih bisa menjalani kuliah sampai sekarang Bu. Walaupun capek, saya tetap mengerjakan tugas dan ikut kegiatan yang saya pilih. Baik, jadi Ibu mendengar bahwa di tengah rasa lelah dan tekanan yang Alia rasakan, Alia sebenarnya tetap berusaha menjalani tanggung jawab seperti itu. Iya Bu, kalau dipikir-pikir lagi ternyata saya memang sudah berusaha. Jadi bagaimana rasanya ketika Alia menyadari kalau misalkan kamu ini sudah berusaha dengan baik? Saya jadi lebih menghargai diri saya sendiri Bu. Biasanya saya cuman melihat kekurangannya aja. Jadi selama ini perhatian Alia lebih tertuju kepada apa yang belum tercapai dibandingkan apa yang sudah Alia capai. Seperti itu. Iya Bu. Jadi menurut Alia, apa yang paling Alia butuhkan dari diri Alia sendiri setelah sesi konseling ini? Saya ingin lebih sabar dengan diri saya sendiri. Saya tetap mau berusaha, tapi saya nggak mau terus menyalahkan diri sendiri kalau hasilnya belum sesuai harapan saya. Oke, baik. Jadi Ibu akan menghargai pemahaman Alia, keinginan untuk lebih sabar terhadap diri sendiri, serta apa serta Alia yang paling memahami tentang apa yang Alia butuhkan sendiri. Iya Bu, saya merasa sekarang sedikit lebih mengerti apa yang sebenarnya saya rasakan. Jadi setelah membicarakan semuanya dari awal sampai akhir, apa ada sesuatu yang berubah dari cara Alia melihat masalah ini? Ada Bu, awalnya saya pikir saya cuma capek karena tugas kuliah, tapi ternyata saya juga capek karena terus menuntut diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain.
Jadi sekarang Alia melihat bahwa rasa lelah yang dialami bukan hanya berkaitan dengan banyaknya aktivitas, tapi juga karena tekanan yang Alia berikan kepada diri sendiri. Iya Bu, saya baru sadar itu. Dan dari kesadaran itu, Alia sudah mulai menemukan sendiri apa yang ingin Alia lakukan, yaitu mengatur waktu lebih teratur, mengurangi kebiasaan membandingkan diri, serta belajar lebih sabar terhadap diri sendiri. Iya Bu, saya ingin coba mulai dari situ. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Ibu ingin mendengarkan kembali dari Alia. Setelah menceritakan berbagai hal yang Alia rasakan, bagaimana perasaan Alia sekarang? Saya jauh merasa lebih lega Bu. Awalnya saya pikir saya cuma capek dengan tugas kuliah. Tapi ternyata banyak hal yang selama ini saya pikirkan sendiri. Baik, Alia merasa lebih lega karena akhirnya bisa membicarakan hal yang selama ini Alia simpan sendiri. Iya Bu, saya juga sadar selama ini saya terlalu keras dengan diri saya sendiri. Baik, dari pembicaraan kita hari ini, Ibu menangkap kalau misalkan Alia sedang menghadapi banyak tuntutan di perkuliahan dan organisasi. Dan di tengah semua itu, Alia sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sehingga merasa belum cukup mampu seperti mereka. Hal tersebut kemudian membuat Alia merasa lelah dan tertekan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Iya Bu, kurang lebih memang seperti itu yang saya rasakan. Ya, tetapi hari ini Alia juga menyadari kalau misalkan Alia sebenarnya sudah berusaha menjalani berbagai tanggung jawab yang ada. Alia juga sudah menemukan beberapa hal yang ingin dilakukan untuk diri Alia sendiri. Iya Bu, saya ingin mulai mengatur waktu dengan lebih baik, mengerjakan tugas satu persatu dan gak terlalu membandingkan diri sendiri dengan teman-teman. Jadi, Alia, bagaimana melihat langkah-langkah tersebut? Apakah menurut Alia udah cukup untuk bisa dilakukan? Menurut saya cukup realistis Bu, saya nggak harus langsung mengubah semuanya. Mungkin saya bisa mulai dari mengatur tugas dan memberi waktu untuk diri saya sendiri. Baik, Ibu menghargai keputusan Alia. Yang terpenting, langkah tersebut berasal dari diri Alia sendiri, sehingga sesuai apa yang Alia butuhkan. Iya Bu, saya merasa lebih yakin untuk mencobanya. Kalau misalkan Alia kembali merasa lelah atau mulai ingin membandingkan diri sendiri dengan orang lain, apa yang ingin Alia ingat dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin ingat kalau saya nggak harus selalu sempurna Bu. Saya boleh istirahat dan tetap menghargai usaha saya sendiri. Baik, Ibu senang Alia bisa menemukan pemahaman itu. Terima kasih juga karena Alia sudah mau terbuka dan berani menceritakan apa yang Alia rasakan hari ini. Terima kasih juga Bu, saya merasa lebih ringan setelah bercerita dengan Ibu. Ya, Ibu juga senang mendengar Alia bercerita. Jadi jika Alia masih membutuhkan tempat untuk bercerita atau ingin melakukan sesi konseling selanjutnya, Alia bisa datang kembali ke sini dan kita bisa membicarakannya bersama. Baik Bu, saya akan coba menerapkan apa yang saya pahami hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sama-sama Alia, semoga setelah ini Alia bisa menjalani perkuliahan dengan tenang dan lebih menghargai proses apa yang Alia jalani. Amin, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Alia, semoga